rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, manusia memang yang sudah wafat, manusia memang yang sudah dikubur, tapi tidak akan pernah dikubur, tidak akan pernah wafat. Kisah tentangnya, teladan tentangnya, bahkan sunnahnya tidak akan pernah wafat. Bahkan wafatnya kita, wafatnya waktu, wafatnya zaman, Nabi Muhammad sunnahnya tidak akan pernah wafat. Sedikit pengikutnya Nabi Muhammad, tapi tetap masih ada orang-orang yang mengikuti teladannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu atau tidak kita memperingati Nabi Muhammad SAW? Sangat-sangat perlu. Bahkan disampaikan, kam min amwati tuhyil quluba bidzikrihim wa kam min ahya'i tumitul quluba bidzikrihim. Berapa banyak orang yang sudah meninggal, tapi justru saat mendengar kisahnya menghidupkan hati ini kembali. Dan berapa banyak justru orang yang masih hidup, saat mendengar kisahnya membuat hati kita mati dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, dan Nabi Muhammad SAW kapanpun dibawakan ceritanya tidak akan pernah bisa membuat umatnya bosan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rambut yang jatuh ke tanah kecuali direbut oleh para sahabat-sahabatnya. Tidak beliau melakukan wudhu kecuali berebut orang dengan sahabat-sahabatnya, berebut dengan bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat, ma basaqa fi maudhi'in illa wa fi yadi ashabin Nabi Muhammad SAW. Tidak meludah di tempat manapun kecuali direbut dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Dari bajunya istimewa disebutkan oleh Al-Quran, wajahnya istimewa disebutkan oleh Al-Quran, dadanya Nabi Muhammad disebutkan oleh Al-Quran, akhlaknya, sifatnya disebutkan oleh Al-Quran, dan bahkan tugasnya pun disebutkan oleh Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah diutus Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diutus untuk menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta seluruhnya. Alam semesta ini apa? Binatangnya, hewannya, tumbuhannya, manusianya, muslimnya dan yang belum muslimnya. Adanya Nabi Muhammad justru menyampaikan kasih sayang kepada semuanya. Bahkan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah, ini justru sayangnya Nabi Muhammad bahkan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Madinah ini menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi selamat karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan cukup dijelaskan. Ini sampai jam berapa waktunya? Maksudnya baksonya aman, nggak habis? Hah? Mau dijelaskan berapa jam? 1 jam nggak cukup, 1 hari nggak cukup, 1 minggu nggak cukup, 1 bulan nggak cukup. Seumur hidup kita menjelaskan tentang manusia yang sempurna yang diciptakan Allah tidak akan pernah habisnya, dan tidak akan pernah ada bosan telinga mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya wafatnya beliau, tapi senang didengar dengan kita tentang akhlaknya, kemuliaannya, keistimewaannya. Karena itu Sayyidina Wahab ibn Munabbih ini mengingatkan, beliau menyampaikan, kita diberikan sama Allah nikmat mata, maka gunakan mata kalian untuk melihat. Yanzur liya'lam, kalian bisa melihat, banyaklah melihat, tapi jangan pernah melihat kecuali kalian mendapatkan ilmu dari penglihatan kalian. Karena itu banyak-banyak melihat dengan orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Dia dekat keadaannya, rumahnya, tempat tinggalnya, atau garis keturunannya, enggak. Yang dekat sama sunnahnya Nabi Muhammad SAW, manfaatkan pandangan yang Allah berikan. Lihat banyak-banyak kepada orang-orang yang banyak melakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Karena itu mendapatkan ilmu, kita banyak mendapatkan ilmu. Kemudian juga beliau menyampaikan, watakallam liyufham. Kalau kita mau menteladani Nabi Muhammad, saat mendengar untuk belajar, melihat untuk belajar, saat kita berbicara pun untuk mengajak orang faham tentang Nabi Muhammad, orang dekat tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau mau bikin acara maulid, kalau mau bikin kajian tentang sirah tentang Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang hadir dan tidak ada yang keluar kecuali menambah rasa rindu dan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin perayaan maulid yang ada dalam pikiran kita, ember kah? Boleh,
Tapi kalau nggak dapat ember nanti dia marah, pasang status, saya tidak dapat ember di Masjid Al-Ikhwan. Waduh, nggak hadir untuk memperingati Nabi Muhammad SAW bukan karena embernya. Ember itu bonus. Kita sekarang tadi sudah disampaikan dapat apa? Es krim, bakso Pak Haji. Belum lagi ada door prize nanti. Mudah-mudahan malam ini bisa ngelihat Nabi Muhammad. Asalkan yang disampaikan saat perayaan Maulid tidak ada caci maki, tidak ada kampanye, bahkan nggak ada kampanye di Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Faham? Ini masjid tempatnya kita sujud, bukan tempatnya kita nyoblos. Faham? Ini Maulid tempatnya kita mendengar tentang Nabi Muhammad, bukan tentang pasangan nomor 4, 5, 6, 7 dan 1000. Enggak. Faham? Makanya kita datang ke sini, takallam, bicaralah liyufham, agar kita faham tentang Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti saya melarang ente berpolitik ya, enggak. Silakan berpolitik, tapi tidak di masjid. Silakan berpolitik, tapi tidak saat acara mau. Faham? Yaskut liyaslam. Terkadang kita harus diam. Tujuannya apa? Biar selamat. Jangan terlalu banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara terkadang dia terpeleset, salah ucapannya, framingnya beda-beda. Apalagi zaman sosial media. Kalau enggak bisa dan khawatir menjaga, jangan ngomong, cukup diam. Oh, ente difitnah, ente dijelekan, ente direndahkan. Iya, kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW biar tahu bagaimana sikapnya Nabi Muhammad saat dijatuhkan, diremehkan. Pelajaran buat kita yang tidak mungkin kita hidup di dunia ini aman-aman saja. Pasti ada ujiannya. Terkadang harus diam untuk kita bisa jadi orang yang selamat. Yakhlu liyakhna. Terkadang juga butuh khalwat. Apa khalwat ini ya? Menyendiri, nggak nongkrong, nggak ngopi, nggak duduk banyak, diam sendiri aja di kamar sendirian. Ngapain? Galau lah, bahasanya galau. Iya, butuh kita menyendiri, tapi menyendirinya bukan karena baper sama orang lain. Tidak boleh kita khalwah atau uzlah, menyendiri untuk ibadah karena ada masalah. Itu bukan khalwah namanya. Itu bukan uzlah namanya. Tapi khalwah atau uzlah atau menyendiri, memfokuskan diri untuk ibadah, liyaghnam, agar kita mendapatkan untung yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita harus menghilang. Bukan menghilang dalam artian yang lain ya, maksudnya butuh di rumah sendiri, nggak mau diganggu. Tapi jangan diduduk di rumah tapi aktif di WA, nggak, di grup nggak, duduk matiin handphone total semuanya, pegang Al-Quran, pegang tasbih, pegang wudhu, jangan lepas siwak, jangan lepas ibadah. Fokus bainal abdi war rabb. Butuh waktu terkadang antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan saat untuk kita mau kenang tentang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad tidak pernah membosankan. Masa kecilnya Nabi Muhammad tidak pernah membuat jenuh. Saat remajanya Nabi Muhammad penuh dengan ilmu. Saat menikahnya Nabi Muhammad penuh dengan contoh bagi rumah tangga yang menginginkan rumah tangga yang indah seperti rumah tangganya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Saat diutus menjadi wahyu, banyak ilmu dan manfaatnya. Dan saat hijrah pun luar biasa. Dan sahabat-sahabatnya pun istimewa. Dan ini semuanya perkara tentang Nabi Muhammad SAW yang begitu istimewa dan mengenakan, menyejukkan, yang membuat kita tidak pernah bosan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Coba kalau saya cerita tentang diri saya hari ini. Malam ini saya cerita tentang diri saya 5 menit aja. Saya lahirnya di mana, golongan darah saya apa, nikahnya kapan, anak berapa. 5 menit sudah bosan. Ya, karena saya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Dan biasanya kalau cerita tentang saya, contoh Habib Auzi cerita tentang dirinya, saya tentang diri saya, Habib Ja'far cerita tentang dirinya. Ini pasti ujung-ujungnya nanti ada 3 kubu yang berbeda. Ada yang pro ke sini, pro ke sini, pro ke sini. Dan setiap yang pro ke orang yang bukan ngajak kita kepada Allah, pasti ada kebiasaan merendahkan dan menjatuhkan.
Tapi kalau cerita tentang Nabi Muhammad, kita keluar nggak ada yang merendahkan, dan semuanya yang ada cinta sama satu sama lain. Mau tahu cerita cintanya Nabi Muhammad? Bahkan sama orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, bahkan yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW saat wafatnya Siti Khadijah. Dan ini pelajaran penting. Bapak-bapak ini kan semuanya Masya Allah nih, kelihatan ahli surga semuanya kan. Nggak ada kelihatan wajah-wajah ahli surga. Anak-anak menjadi ahli Al-Quran, kecuali ada peranan penting dalam hidup kita wanita. Rasulullah, Siti Khadijah itu wafat dalam pangkuannya Rasulullah. Manusia terbaik menemani akhir hayat wanita terbaik. Dan saat Rasulullah wafat di pangkuannya Siti Aisyah. Manusia terbaik wafat di pangkuannya seorang wanita terbaik. Jadi penting perempuan peranannya dalam Islam, sehingga banyak memudahkan urusan laki-laki itu semuanya karena ada perempuan. Tadi MC sudah nyampaikan, ini yang disampaikan ini hikmahnya Maulid. Dari MC-nya sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, peranannya ibu-ibu majelis taklim apa tadi? Hah? Iya, majelis taklim itu sudah. Minta maaf saya nggak hafal. Peranannya ibu-ibu majelis taklim, ketua yayasannya ikut hadir. Maka kalau sudah ada ibu-ibu ikut andil dalam acara tentang Maulid Nabi Muhammad, insya Allah nambah berkah pengajian kita insya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW itu dalam riwayat setelah wafatnya Siti Khadijah dikatakan berdiam diri setahun sampai 2 tahun. Ada yang meriwayatkan Rasulullah langsung menikah dengan Sayyidah Sauda, walaupun tidak tinggal satu rumah saat itu, tapi ada yang menyampaikan Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Sauda. Saat itu Rasulullah keluar dari kota Mekah karena wafat pamannya 3 hari atau 5 hari kemudian wafat istrinya. Sedih Rasulullah SAW. Dan sedihnya Rasulullah, lihat bagaimana cara Rasulullah menghilangkan sedih. Ini penting buat kita. Walaupun kelihatan bapak-bapak, ibu-ibu jarang sedih ya, tapi manusia normal sesekali sedih, kelihatannya kebahagiaan terus mukanya nih. Nggak ada muka-muka sedih, muka-muka pegang pala, garuk-garuk, pusing masalah, ojol apa pinjaman online ke apa, cicilan, nggak ada nih, muka-muka ahli surga semua nih. Saya nggak berani ngeliat ke atas ibu-ibu, tapi kelihatan rasanya saya duduk di sini nyaman, diperhatiin sama ibu-ibu ahli surga. Ya walaupun kita nggak ada masalah, tapi boleh ini jadikan pegangan. Kalau ada orang di antara kita yang dalam keadaan masalah yang berat, tekanan yang begitu kuat, wafat pamannya, wafat istrinya, dan tekanan orang-orang kafir Quraisy saat itu, Nabi Muhammad bagaimana menyenangkan darinya keluar dakwah ke kota Taif. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kasih pesan untuk umatnya nanti di akhir zaman. Keluar dakwah, menyampaikan, mengajak orang dekat kepada Allah, itu penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Peran dakwah sangat luar biasa. Rasulullah pergi ke kota Taif. Sampai di kota Taif, apa yang didapatkan sama Rasulullah? Pesan untuk seorang dakwah, seorang yang menyampaikan syiarnya Allah, yang ngajak orang sujud sama Allah, bukan sama patung. Yang ngajak orang taubat dari dosa, bukan malah makin bertambah maksiat. Rasulullah mengajak orang-orang Taif, barisan depan pasukan anak-anak kecil, siap dengan batu. Rasulullah disambut dengan batu sama Sayyidina Zaid ibn Harithah yang dibebaskan sama Rasulullah, pembantunya Rasulullah, dan beberapa sahabat yang bersama Rasulullah dilempari batu oleh anak-anak kecil. Rasulullah mundur? Enggak, masih maju. Anak-anak kecil lu lemparin batu, orang tuanya nggak puas di belakang, ibu-ibu turun tangan. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Lempar batu juga, lempar pohon, lempar duri, lempar kotoran, lempar air kotor, semua dilempari. Siapa yang melakukan? Ibu-ibu. Anak-anak ikut menodai Rasulullah, melempari Rasulullah. Tapi karena anak-anak tenaganya kecil, jadi lemparan batunya tidak banyak melukai Rasulullah. Masih jalan, ibu-ibu turun tangan, masih jalan Nabi Muhammad SAW. Dan saat orang dewasa ikut melempari, maka Sayyidina Zaid mendapatkan bin Harithah ini kayak dedaunan yang daunnya agak lebar. Ditutuplah kepala Rasulullah. Tapi daun, apa kemampuan daun dengan lawannya batu yang dilempar oleh orang-orang dewasa? Kena badannya Rasulullah, kena kakinya Rasulullah, kena kakinya sahabat, kena kakinya Sayyidina Zaid, kena kakinya, lututnya sampai pincang Sayyidina Zaid. Kaki dilempar batu besar. Lututnya kena kakinya Rasulullah, jalan pun susah.
dan kena wajahnya Rasulullah, pelipisnya berdarah, dan kena giginya Rasulullah, giginya tumpul, jatuh, pecah, putus karena lemparan batu. Rasulullah menahan darah dengan tangannya, khawatir darahnya ini nyentuh ke muka bumi, dan bumi ini marah dengan orang-orang Taif yang menyiksa Nabi Muhammad SAW. Saat keadaan seperti itu, darah bercucuran dari wajahnya Nabi Muhammad sampai bajunya semuanya basah Nabi Muhammad SAW. Dakwah tidak berhasil. Keluar dari kota Taif. Sampai keluar dari kota Taif, malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna hadza malakal jabal. Rasulullah minta izin, ada malaikat yang jaga gunung mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, dipersilakan ketemu. Ya Rasulullah, a'adhin li an utbiqu bainal jabalain. Izinkan saya Rasulullah, biar saya hempit orang-orang Taif sekaligus Mekah sekalian. Dalam riwayat Taif sama Mekah, biar ada gunung dua ini, karena mereka kan lembah dikelilingi oleh gunung. Biar gunungnya saya hempit sehingga mereka hancur lebur semuanya ya Rasulullah. Karena malaikat tidak terima dengan kelakuan buruknya orang-orang Taif. Malaikat nggak senang sama jahatnya orang-orang Taif. Dari anak kecilnya, ibu-ibunya, orang dewasanya, mereka nggak setuju dan mengatakan, ya Rasulullah, biar saya hancurkan semuanya, saya musnahkan semuanya. Apa jawaban Nabi Muhammad? La, wallahi inni la arju min aslabi man yanshur hadzal din. Jangan. Malaikat stop untuk menyiksa mereka, untuk menghancurkan mereka. Demi Allah, saya mengharapkan dari sulbi mereka keluar anak-anak keturunan yang membesarkan, yang menusrahkan agama ini, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata betul, banyak pasukan yang diperintahkan Sayyidina Umar, itu banyak orang-orang Taif yang membuka negara-negara besar sehingga Islam melebar kemana-mana. Ternyata banyak panglimanya, ternyata banyak jenderal-jenderalnya, anak-anak orang Taif yang dulu pernah melempari Nabi Muhammad dengan batu, tapi Nabi Muhammad tidak mengadukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendapatkan ujian, kira-kira doa kita apa? Ya Allah, saya dizalimin, ya Allah, orang ini menzalimi saya, tolong bikin dia celaka kah, patahkan kaki ikannya ya Allah, hancurkan rumahnya atau hancurkan keluarganya saat kita dizalimin. Karena doanya orang yang zalim mustajab. Tapi doanya Nabi Muhammad apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Diucapkan saat di Mekah, diucapkan saat di Taif, diucapkan saat di kota Madinah, diucapkan selalu saat menyampaikan dakwah. Dakwah tidak diterima, bukan ya Allah hancurkan mereka karena tidak sambut saya berdakwah, ya Allah hancurkan mereka, enggak. Tapi Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka dalam keadaan tidak mengetahuinya ya Allah. Mirip-mirip sama kita semuanya kan ya. Kalau disakitin kita balas sakitin enggak? Enggak kan? Alhamdulillah, ini ahli surga.